Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda ya dalam Corporate E-Learning, program Corporate E-Learning. Kali ini kita akan membicarakan topik yang sangat menarik, yakni mengenai Blue Ocean Strategy. Ya, seperti yang ada di belakang saya ini, judulnya Blue Ocean Strategy. Ya, bagaimana memenangkan persaingan pasar dalam persaingan pasar yang brutal dan berdarah-darah. Bagaimana bermain di Blue Ocean. Ya. Ini topik yang menarik berdasarkan buku yang diciptakan ya di slide nomor 2 nih saya cerita. Materi kita kali ini itu didasarkan pada buku yang judulnya Blue Ocean Strategy. Dianggap sebagai salah satu buku strategi bisnis terbaik dalam 50 tahun terakhir. Jadi buku ini juga menjadi bestseller, ya, international bestseller. Di dalam slide ketiga saya cerita, buku ini ditulis oleh Profesor Chan Kim ya, dan Profesor Rini Mauberne. Keduanya merupakan guru besar ilmu manajemen di INSEAD, salah satu sekolah bisnis terbaik di Eropa dan dunia. Jadi buku Blue Ocean itu diciptakanlah dua orang ya teman-teman ya, dari Profesor Chan Kim, dia aslinya dari Korea, tapi sekarang mengajar di INSEAD. INSEAD itu ada di Prancis. Dan yang kedua, penulisnya adalah seorang perempuan, Profesor Rini Mauberne dari Prancis. Dia juga guru besar di INSEAD. INSEAD itu sekolah bisnis terbaik di Eropa. Levelnya sama dengan Stanford, Columbia, MIT. Nah, mereka berdua menulis buku yang fenomenal, judulnya Blue Ocean Strategy. Sudah ada sequelnya juga, namanya sama ya, Shifting Blue Ocean Strategy juga. Di dalam slide berikutnya, di dalam slide nomor 4, saya cerita nih, di belakang Anda bisa baca, buku Blue Ocean Strategy telah menjadi international bestseller, dan kata kunci Blue Ocean kini menjadi semacam kosakata untuk menunjukkan cara menciptakan pasar baru dan menjadi market leader. Jadi Blue Ocean itu sekarang menjadi kosakata baru. Istilah Blue Ocean merujuk pada satu situasi pasar di mana Anda berenang sendirian. Ya, samudra biru yang luas dan tenang. Lawan katanya adalah samudra merah yang berdarah-darah. Nah, bagaimana Anda menciptakan Blue Ocean gitu ya? Bagaimana Anda menciptakan Blue Ocean sehingga Anda bisa berenang sendirian, tenang gitu ya. Tidak terjebak pada Red Ocean yang berdarah-darah. Meskipun nanti setelah Anda lama-lama ada di Blue Ocean, lama-lama nanti juga yang lain juga akan masuk ke Blue Ocean Anda dan menciptakan persaingan baru. Nah, ketika Anda sudah disaingi pemain baru, ya Anda pindah lagi ya, menciptakan Blue Ocean baru lagi. Ya. Itu penting ya, supaya Anda selalu bisa merevitalisasi daya saing Anda. Jadi ini di dalam slide berikutnya nih saya bilang nih, slide nomor 5, istilah Blue Ocean Anda bisa baca di belakang saya. Istilah Blue Ocean sendiri merujuk pada semacam samudra biru yang indah dan mempesona, di mana sebuah perusahaan bisnis praktis memimpin pasar sendirian dalam arena tersebut. Sebab para pesaingnya masih sibuk perang harga dalam samudra merah yang berdarah-darah. Ya. Jadi dalam Blue Ocean Anda tenang gitu ya, tidak perang harga, tidak ada persaingan yang signifikan, karena Anda menciptakan pasar baru, menciptakan demand baru, produknya juga baru. Jadi yang lainnya belum siap. Itu namanya Blue Ocean, teman-teman. Ya. Nah, di slide nomor 6 ini saya bilang, dalam samudra biru, sebuah perusahaan bisnis mampu menciptakan sebuah kategori produk atau jasa yang benar-benar baru, dan selama ini diabaikan oleh para pemain atau kompetitor dalam beragam bisnis. Jadi ketika Anda memasuki Blue Ocean itu, Anda menciptakan kategori produk baru, atau menciptakan demand baru, menciptakan customer baru, sehingga Anda praktis belum punya pesaing. Ya, Anda lari sendirian. Tapi sekali lagi saya bilang, ketika Anda sudah bertahun-tahun berada dalam Blue Ocean, pasti nanti somehow ada orang yang juga datang ke Blue Ocean itu. Nah, Anda harus menciptakan Blue Ocean baru. Sehingga nomor 7 ini, di slide nomor 7 saya bilang, karena itu perusahaan tadi seolah bermain sendiri dalam pasar yang amat luas.
Dan selama ini tidak pernah disentuh oleh pemain lain. Karena bermain sendirian, maka perusahaan bisnis ini mampu menjadi market leader dan meraih profit yang optimal. Iyalah, karena bermain sendirian. Ya. Contohnya misalnya Netflix. Netflix itu dalam jangka yang lama bermain sendirian dalam video streaming. Sebelum akhirnya new player datang ya, seperti Disney, Apple TV, Amazon Prime Video. Tapi mereka itu datang setelah Netflix bertahun-tahun menguasai sendirian pasar video streaming. Atau Airbnb. Bahkan sampai hari ini Airbnb belum punya pesaing berarti ya. Dia menciptakan pasar baru kan. Airbnb itu kan produknya betul-betul baru. Marketplace untuk sewa-menyewa penginapan. Dan sampai hari ini mereka seolah-olah bermain sendirian dalam marketplace itu. Di dunia ini penguasa pasarnya ya Airbnb. Ya, tidak ada pesaing lain yang berarti. Netflix juga menikmati seperti itu ya. Bertahun-tahun dia bermain sendirian dalam pasar video streaming. Sebelum akhirnya Blue Ocean itu dimasuki oleh raksasa-raksasa baru. Nah kalau seperti itu ya Netflix wajib melakukan Blue Ocean, menciptakan Blue Ocean baru lagi. Karena kalau tidak dia akan kewalahan. Dan karena pesaingnya tidak main-main ya, Disney, Apple TV, Amazon. Tapi waktu yang lama ketika Netflix bermain sendirian itu sangat fenomenal. Itulah kenapa sampai hari ini masih tetap penguasa pasar video streaming itu Netflix ya. Pelanggannya sudah sampai 250 juta. Pelanggan Netflix itu 250 juta di seluruh dunia, termasuk Indonesia ya. 250 juta member membayar. Bayangkan itu, 250 juta member membayar tiap bulan. Saham dia naiknya gila-gilaan. Ya. Jadi itu nanti kita lihat ya contoh-contohnya ya. Di slide nomor 8 nih saya cerita perbedaan strategi Blue Ocean dan Red Ocean. Tadi saya sudah cerita ya. Jadi nomor 9 nih di slide nomor 9, kalau Blue Ocean itu menciptakan ruang pasar baru. Kalau Red Ocean bersaing dalam ruang pasar saat ini. Jadi misalnya Airbnb, itu kan pasarnya baru teman-teman. Marketplace sewa-menyewa penginapan yang menyewakan orang-orang individu dan kemudian diagregasi oleh Airbnb. Itu kan pasar yang baru, tidak ada selama ini. Sementara di Red Ocean ada hotel, ada ratusan hotel yang saling perang harga, hotel baru banyak bermunculan, sehingga hotel lama kalah, mati. Jadi ratusan hotel bersaing keras, cakar-cakaran, sementara seolah-olah Airbnb bermain sendirian dalam pasar penginapan yang luas. Ya. Jadi itu contoh, ya contoh bagaimana mereka bermain dalam Blue Ocean sendirian. Kemudian nomor 10, membuat kompetisi menjadi tidak relevan. Kalau Red Ocean menaklukkan kompetisi. Membuat kompetisi menjadi tidak relevan. Ya, sekali lagi tadi Airbnb kan tidak ada pesaingnya, jadi kompetisinya tidak ada. Seolah-olah dia bermain sendirian. Kalau di dalam ilustrasi hotel ya masing-masing hotel Santika, hotel Sheraton, hotel Hilton itu saling perang, ya saling bersaing keras, menaklukkan satu dengan yang lainnya. Sementara Airbnb praktis berjalan sendirian, sehingga Airbnb itu memang sangat luas. Jutaan sekarang membernya. Kemudian di slide 11 ini saya bilang bahwa Blue Ocean itu menciptakan dan menjangkau demand baru. Kemudian kalau Red Ocean mengeksploitasi existing demand. Sekali lagi kalau contohnya Airbnb kan demand-nya baru. Dulu orang ketika mau pergi ke luar kota, ke luar negeri, nginepnya harus di hotel. Dan mahal. Dan kadang-kadang tidak enak. Sehingga Airbnb menciptakan penginapan-penginapan, itu kan demand baru. Sekarang orang ketika luar negeri, nyewanya Airbnb. Ya. Nginepnya di penginapan Airbnb misalnya. Itu kan demand baru. Oke. Nah di dalam slide 12 ini saya cerita bahwa apa tools-nya ya. Itu ada salah satu tools untuk menciptakan Blue Ocean strategi, namanya strategi Canvas. Jadi ini semacam alat diagnostik untuk membangun strategi Blue Ocean.
Alat ini menangkap current state of play. Jadi ada namanya Blue Ocean Strategic Canvas. Ya, Strategic Canvas ini digunakan untuk memetakan kondisi persaingan saat ini dan kira-kira apa yang dibutuhkan pasar di masa depan. Ya. Di dalam slide 13 ini di belakang saya, Anda bisa melihat strategi Canvas digunakan untuk memahami arah persaingan dalam industri. Faktor-faktor yang sedang dipersaingkan dalam industri saat ini, baik dalam mencakup aspek produksi, pelayanan, marketing, dan seterusnya. Di slide berikutnya, strategi Canvas juga digunakan untuk memahami apa yang diterima konsumen dari penawaran kompetitif yang ada di pasaran saat ini. Dan memberikan insight mengenai new fitur atau layanan baru yang saat ini belum ada di pasar persaingan. Ya. Nah, di slide berikutnya nih, inilah contohnya strategi Canvas ala Blue Ocean Strategy. Jadi ada 4 dimensi. Eliminate, rise, reduce, and create. Jadi ketika Anda mau menciptakan Blue Ocean product atau Blue Ocean services, itu Anda menggunakan strategi Canvas yang komponennya terdiri dari 4 dimensi ini. Jadi Anda mencoba memetakan apa yang harus dieliminasi, apa yang harus di-raise, apa yang harus di-reduce, dan apa yang harus di-create. Jadi Anda lihat existing pasar sekarang, kemudian Anda potret dengan 4 pisau ini, 4 dimensi ini. Itulah sebenarnya jantung dari Blue Ocean itu hanya 4 dimensi ini. Ya. Mari kita lihat satu persatu ya. Jadi yang di slide 16 nih, maksudnya dimensi pertama itu eliminate. Ya. Faktor atau fitur apa yang taken for granted namun sebenarnya bisa dieliminasi. Atau faktor apa yang sebaiknya dikurangi jauh di bawah standar industri. Jadi ketika Anda mau menciptakan Blue Ocean product, Anda itu harus berpikir produk-produk yang sekarang itu apa yang membuat tidak relevan sebaiknya dan harus dikurangi, harus dihilangkan. Contohnya adalah industri musik. Ya, dulu ketika Anda mau beli musik itu pakai CD, betul? Ya, dulu sekali pakai kaset. Ya, anak-anak sekarang mungkin nggak kenal kaset. Tapi setelah kaset ada CD. Nah, kenapa orang beli musik harus pakai CD? Itu kan annoying, pakai fisik. Anda harus punya alat rekamnya CD. Padahal sekarang sudah ada internet, sekarang sudah ada data streaming. Kenapa kita beli musik harus pakai CD? Kenapa kita tidak langsung beli musik langsung? Itulah kemudian muncul iTunes. Ya, Apple Music itu kan dulu iTunes itu pertama kali didesain untuk membuat orang bisa membeli lagu secara legal tanpa harus membeli CD. Jadi langsung satu lagu dijual misalnya $1. 99 sen biasanya dulu. Ya. Jadi saat itu Apple merusak, quote-unquote, mendestroy pasar CD di dunia dan anjlok. Penjualan CD dari Sony Music, Columbia Music dulu kan yang terkenal Sony Music itu drop. Penjualan CD musik di seluruh dunia drop. Banyak toko di Jakarta, toko CD bangkrut. Setelah Apple mengenalkan fitur membeli musik langsung dari per lagu, tidak perlu harus beli album. Ya, dulu saya sering beli musik dari Apple juga. Nah, itu kan artinya adalah Apple menciptakan demand baru dengan membuat satu revolusi bahwa orang bisa membeli lagu secara legal tanpa harus membeli album, tanpa harus membeli CD. Sehingga saat itu ketika pertama kali dikenalkan kan Apple Music, Apple iTunes itu langsung meledak. Menciptakan revenue yang luar biasa itu bagi Apple. Salah satu sumber pemasukan yang sangat besar bagi Apple saat itu selain iPhone adalah langganan beli iTunes tadi. Orang beli musik melalui Apple iTunes. Nah, itu contoh teman-teman ya. Jadi kenapa sekarang saat itu ya orang tidak lagi harus beli musik melalui CD. Ya.
Contoh yang berikutnya ya misalnya marketplace kayak Tokopedia, itu kan membuat mall-mall konvensional jatuh juga. Kenapa? Karena fiturnya sangat luar biasa. Saya nggak perlu lagi harus datang pakai mobil ke mall, nyari parkir yang susah. Jadi fitur cari parkir yang susah itu dihilangkan. Saya hanya dengan sekali klik bisa pesen barang apa saja melalui Tokopedia. Sehingga pertumbuhan Tokopedia itu sangat dramatis. Sebaliknya banyak mall di berbagai kota besar di Indonesia itu yang bangkrut, yang sepi. Di Surabaya, di Bandung, di Jakarta itu banyak mall yang bangkrut. Menjadi mall hantu. Karena tadi fitur bahwa kalau membeli barang harus datang ke fisik, naik mobil, cari parkir susah. Cari parkirnya kadang-kadang setengah jam gitu ya. Itu kan annoying. Saya tiap minggu belanja hanya melalui Tokopedia. Saya itu pelanggan platinum. Saya itu pelanggan kelas Tokopedia, pelanggan platinum ya. Jadi nggak main-main. Di atasnya kok. Saya sering beli barang dari Tokopedia. Karena fitur-fiturnya saya tidak perlu naik mobil, keluar mobil, capek, nyari parkir, dan ketemu banyak orang di mall itu pusing. Sehingga online marketplace itu meledak. Jadi eliminate. Nah itu ya teman-teman. Jadi ketika Anda mau menciptakan Blue Ocean itu Anda pikirkan apa kira-kira yang membuat orang tidak perlu harus, maksud saya fitur-fitur yang sekarang itu bisa nggak dihilangkan, gitu ya. Yang membuat orang ribet gitu ya. Contoh berikutnya ya mobile banking. Mobile banking itu menurut saya Blue Ocean itu, Blue Ocean yang luar biasa ya. Saya sekarang saya sudah tidak pernah lagi ke ATM. Sudah sama sekali tidak pernah lagi ke ATM. Karena saya transfer hanya melalui mobile banking. Jadi fitur bahwa saya harus nyolok ke ATM untuk ambil uang itu masa lalu. Sehingga mobile banking itu trennya naik pesat pertumbuhannya. Sekarang ada digital banking bahkan. Ada Bank Jago, Bank Aladin. Itu ke depan mungkin anak-anak generasi Z yang lahir tahun 2010, anak-anak yang lahir tahun 2010, besok-besok tidak akan kenal lagi bank konvensional. Mereka pinginnya ketika buka rekening ya melalui gadget. Jadi muncullah Bank Jago, muncullah Bank Aladin atau Alobank dan seterusnya. Jadi eliminate teman-teman ya. Nah yang faktor kedua nih nomor 17 di slide 17 reduce. Faktor fitur apa yang sebaiknya dikurangi jauh di bawah standar industri. Ya, reduce. Jadi dikurangi. Ya. Nanti kita ngasih contoh ya. Jadi misalnya tadi ya yang dikurangi ketika kasus Apple Music, Apple iTunes yang dikurangi apa ya album. Anda mau beli album masih bisa di Apple iTunes, tapi tidak mesti harus beli album. Kan banyak tuh musik bagus, tapi kan dulu kan ketika kita beli CD kita dipaksa beli satu album. Padahal tidak semua lagu dalam satu album itu bagus-bagus. Kita hanya senang dengan hanya 2 lagu misalnya. Tapi kalaupun misalnya Anda masih mau beli album ya bisa, tapi dikurangi. Ya, fitur itu dikurangi di dalam layanan iTunes, Apple Music. Oke. Nah kemudian yang di halaman 18 nih di slide berikutnya rise. Sebaliknya, fitur apa yang sebaiknya ditingkatkan jauh di atas standar industri. Ya. Misalnya dalam kasus Apple Music, apa fitur yang sangat ditingkatkan? Ya ini ya pilihan lagu. Kalau kata Steve Jobs dulu, Anda bisa memilih ribuan lagu melalui iTunes. Kalau Anda kan ketika beli musik melalui CD kan, kalau mau beli ribuan lagu nggak bisa. Anda harus beli ratusan album, mahal sekali. Sehingga untuk mengatasi itu diciptakan fitur di mana Anda bisa membeli single song, lagu secara single, melalui pilihan lagu yang ribuan jumlahnya. Itu kan fiturnya seperti itu. Ya. Atau Airbnb. Apa fitur yang ditambahkan? Ya Anda kemewahan untuk memilih berbagai jenis tipe penginapan. Yang ada dapurnya, yang kamar mandinya seperti apa, itu variasinya sangat banyak dibanding hotel. Kalau hotel itu kan terstandar.
hanya satu tipe gitu, atau 3 tipe paling tidak. Dan hotelnya itu-itu aja. Tapi ketika Anda milih Airbnb kan Anda mau milih rumah yang seperti apa saja ada. Penginapan model apa saja di tengah hutan, di pinggir laut, di dekat gunung itu banyak. Jadi kalau Anda ke Airbnb, Anda mau milih penginapan yang apa saja itu ada. Jadi ibaratnya Anda mau milih penginapan di dekat Mount Everest saja ada gitu. Nah, hotel kan nggak bisa seperti itu. Jadi customize-nya sangat terbatas. Tapi kalau Airbnb sangat personal. Itu RISE ya. Nah, elemen yang terakhir adalah create. Faktor apa yang sebaiknya diciptakan yang belum pernah ditawarkan oleh industri? Ya, nah ini banyak ya. Contohnya ya create tadi Airbnb. Contohnya misalnya ya dia create satu produk yang benar-benar baru ya. Sebelumnya nggak ada. Nggak ada tuh orang bisa nginep melalui penginapan. Mungkin dulu ada tapi manual, ribet sekali. Ya misalnya saya mau ke Portugal. Saya mau mesen penginapan. Kalau manual kan repot. Dengan Airbnb saya bisa buka websitenya dan saya bisa milih penginapan apa saja di kota Lisbon, Portugal. Atau di Madrid. Itu kan produk baru. Layanan baru. Atau misalnya Tokopedia, itu kan produknya ya baru. Saya bisa pesen dengan sangat mudah, klik saja dan bayarnya pakai GoPay atau pakai virtual banking. Itu kan produk yang sangat baru. Mobile banking dulu nggak ada. Sekarang saya hanya dengan klik bisa transfer uang ke anak saya, ke istri saya. Sangat mudah. Ini yang paling penting ya. Ketika Anda mau menciptakan Blue Ocean, Anda harus menciptakan fitur yang betul-betul baru. Yang selama ini tidak disediakan oleh pasar. Nah, kalau Anda bisa menciptakan kriteria itu, ya misalnya tadi Anda bisa beli hanya lagunya saja, itu kan juga fitur baru. Anda bisa memilih penginapan yang apapun pilihannya, itu kan fitur baru. Nah, ketika fitur baru itu bisa dimunculkan, Anda bisa menciptakan Blue Ocean. Atau misalnya electric car, Tesla. Tesla itu kan menciptakan fitur baru yang betul-betul baru, yakni mobil listrik. Yang bagus, harganya terjangkau, cepat. Sehingga Tesla menjadi produk yang masif juga. Dia bergerak sendirian sebelum ada pesaingnya, tapi dia sudah berjalan jauh di atas, di depan. Itu kan fiturnya produk baru. Ya. Jadi itulah teman-teman 4 dimensi untuk menciptakan Blue Ocean. Ya, jadi eliminate atau kurangi atau hilangkan, eliminasi. Apa faktor-faktor yang perlu dieliminasi? Yang kedua, apa yang perlu di-reduce, dikurangi fitur-fiturnya? Sebaliknya, apa yang harus ditingkatkan fiturnya, dan kemudian apa yang harus diciptakan fitur baru yang benar-benar baru, sehingga produk Anda menjadi Blue Ocean product. Ya, nanti kita akan sambung dengan sesi berikutnya, contoh penerapan Blue Ocean ini dalam berbagai produk. Terima kasih. Kita sambung nanti, salam sukses, penuh kemuliaan.